Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali bersama saya, Juanda, salah satu peserta Diklat Tik Pontren yang diselenggarakan oleh Kemenak. Saya berasal dari Pesantren Modern Misbahul Ulum, yang mana pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membuat video pembelajaran. Oke, sebelum kita berlanjut ke tahap pembuatan video pembelajaran, Alhamdulillah, kita akan mengenal terlebih dahulu profil Pesantren Modern Misbahul Ulum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati seluruh santri yang ingin belajar bahasa Inggris pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada lebih baiknya kita mereview sedikit pembelajaran yang telah berlalu. Kita belajar sudah sampai materi keberapa? 6 lesson. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is English. Alright, our lesson now is English. Okay, we have studied till 6 lesson, and now we will to review about present continuous tense. Present continuous tense. Say together, present continuous tense. Present continuous tense. Present continuous tense. Okay, present continuous. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pemirsa semuanya, berjumpa kembali bersama saya, Juanda, dari Pesantren Modern Misbahul Ulum, peserta Diklat Tik Substantif Pondok Pesantren yang diselenggarakan oleh Kemenak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi melalui video pembelajaran yang mana pada materi kali ini kita akan membahas tentang present continuous tense, ya, present continuous tense. Oke. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, present continuous tense adalah bentuk waktu di dalam bahasa Inggris, ya. Dari sebagian banyak bentuk waktu di dalam bahasa Inggris, pada hari ini kita akan mempelajari tentang present continuous tense, ya. Present continuous tense. Pada dasarnya, bentuk waktu di dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 3. Yang pertama, past tense, bentuk waktu masa lalu. Present tense, bentuk waktu masa sekarang. Dan future tense, bentuk waktu masa yang akan datang. Ya, jadi ini adalah 3 konsep waktu dasar di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian lahirlah banyak tenses yang lain termasuk present continuous tense. Jadi dapat disimpulkan, pengertian daripada present continuous tense adalah bentuk waktu yang terjadi ataupun pekerjaan yang dilakukan dan itu terjadi pada masa sekarang. Ya, saya ulangi. Seluruh pekerjaan yang dilakukan dan itu terjadi pada masa sekarang. Ya. Kemudian kita harus mengetahui juga bagaimana penerapan konsep pembelajaran present continuous tense dan kaitannya dalam penggunaan pada bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Ya, kenapa itu harus kita bahas? Karena jangan nanti kita salah menggunakan bagaimana konsep di Amerika sana bahasa Inggris ke penerapannya dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak terkesan menginggriskan bahasa Indonesia, ya.
Oke, konsep dasarnya adalah pada present continuous tense mereka melakukan semua pekerjaan dan pekerjaan itu sedang berlangsung tetap pada konsep awal di masa sekarang. Jadi pekerjaan itu tidak ada kaitannya dengan masa lalu dan tidak ada kaitannya dengan masa yang akan datang. Contohnya, saya sedang menjelaskan. Pekerjaan itu berlangsung di masa sekarang dan sedang berlangsung ya. Anda sedang belajar, saya sedang menjelaskan ya. Sedang berlangsung dan berlangsungnya itu sekarang. Jadi tidak ada kaitannya pada masa lalu ataupun masa yang akan datang nantinya. Oke, kemudian yang kedua kita juga harus mengetahui bagaimana penggunaan rumus present continuous tense untuk dijadikan sebuah kalimat. Penggunaan rumus present continuous tense untuk dijadikan sebuah kalimat haruslah ada beberapa cara ya, formulanya yang telah ditetapkan di paduan buku tensis ya. Kita sudah bisa mengakses di mana saja mengenai rumus tersebut. Tetapi pada umumnya banyak digunakan subject plus to be is mr, kemudian plus verb 1 ditambah ing dan komplement. Itu pada kalimat positif. Kemudian bagaimana dengan kalimat negatif? Kalimat yang menunjukkan kata tidak sedang melakukan, ya kan? Jadi pada kalimat yang melakukan tidak, menyatakan tidak, kalimat negatif, itu gampang saja. Kita hanya perlu melihat rumus subject, to be, menambahkan not, kemudian verb 1, kemudian ing, kemudian komplement, kata pelengkap. Kemudian bagaimana pada kalimat interrogatif, kalimat tanya? Kita akan membahas lagi bagaimana formulanya. Jadi tatanan formula ataupun rumus untuk kalimat tanya itu ada to be yang pertama, ada subject, ada verb 1, kemudian ada subjek, ada verb 1 ditambah ing, kemudian baru komplement. Jadi diawali dengan to be ya. Nanti kita akan mensimulasikan bagaimana contohnya setelah kita memahami secara baik dan benar bagaimana formula present continuous tense. Untuk mengulang kaji dan mengulang pemahaman kita, ada baiknya seluruh peserta didik yang sedang menyaksikan video ini untuk mengulang kembali rumus tersebut dan menulis secara seksama bagaimana melafadzkan ataupun terekam di kepala kita rumusnya itu sehingga kalimat dapat dibentuk secara otomatis oleh kita sendiri nantinya. Oke, kita lihat contohnya. Pada kalimat positif, she is sleeping right now. Dia perempuan sedang tidur sekarang. She is not sleeping right now. Kalimat negatif, dia perempuan tidak sedang tidur sekarang. Jadi sedang tidur, tidak sedang tidur sekarang. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menanyakan apakah dia perempuan sedang tidur sekarang? Is she sleeping right now? Ya, kita harus menempatkan to be di awal, kemudian verb 1, kemudian ing dan komplement. Is she sleeping right now? Apakah dia sedang tidur sekarang? Oke ya. Kemudian ke tahap selanjutnya ada hal yang perlu diingat tentang pengkajian present continuous tense, yaitu bentuk keterangan waktu. Kita bisa menggunakan right now, sekarang, at the moment, sekarang juga artinya today, hari ini, at present, ya kita bisa menggunakan hal-hal seperti itu. Jadi yang harus diingat, present continuous tense adalah bentuk waktu di dalam bahasa Inggris yang keseluruhan aksinya terjadi di masa sekarang dan sedang berlangsung. Terjadi di masa sekarang dan sedang berlangsung. Oke. Mungkin hari ini hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini berguna bagi kita semua. Dan saya harap kepada seluruh peserta didik agar dapat mempelajari present continuous tense sesuai dengan konteks bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita tidak menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya belajar bahasa Inggris, saya harap semoga pelajaran bahasa Inggris ini bermanfaat ketika saya besar nanti dan bisa menjadi orang yang lebih sukses. Di pelajaran bahasa Inggris, rekaman saya semoga bermanfaat bagi saya untuk bisa berbahasa, untuk bisa belajar di luar negeri, bisa berbahasa dengan orang asing, dan untuk bisa mengerti dan tidak mudah ditipu oleh orang luar. Pendapat saya setelah mempelajari pelajaran bahasa Inggris, saya senang dan agar pelajaran bahasa Inggris bermanfaat bagi saya dan bermanfaat
bermanfaat bagi orang lain.